Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat dan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk stay di rumah. Dan saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami memulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya sampai selesai. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami membuka ibadah kami ini. Amin. Selamat beribadah saudara-saudara. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita sedang merayakan Hari Pentakosta.
Sebelum kita mendalami dan mulai memahami tentang hari Pentakosta, terlebih dahulu kita akan berdoa. Biarlah kita minta hikmat daripada Tuhan agar kita bisa mengerti firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan. Dan pada saat ini Tuhan, kami meminta hikmat, kebijaksanaan, bahkan Roh Kudus menerangi hati kami, menerangi pikiran kami agar kami mengerti firman Tuhan. Apa yang kami akan renungkan dan kami baca pada saat ini. Biarlah Tuhan tolong, kami butuh hikmat-Mu Tuhan, kami butuh jamahan-Mu Tuhan, agar kami memahami hari Pentakosta yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari raya Pentakosta yang saat ini sedang kita rayakan adalah di mana gereja-gereja Tuhan sedang juga merayakannya. Semua gereja-gereja merayakannya. Dan pada saat ini saudara-saudara, hari yang sangat penting ini, kita akan belajar, kita akan memahami lebih dalam lagi. Kita harus tahu apa arti makna Pentakosta. Dan kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 yang sampai ke 4. Lembaga kita memberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, kalau kita lihat lebih dalam lagi di ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta. Jadi ketika tiba hari Pentakosta berarti Pentakosta ini atau hari Pentakosta ini sudah ada sejak zaman PL, sejak zaman Perjanjian Lama. Hari Pentakosta, kalau kita bisa lihat dalam Perjanjian Lama ada 2 hari Pentakosta yang sangat umum yang sering kita lihat. Dan kata Pentakosta ini nanti dijelaskan dalam Perjanjian Baru. Istilah kata Pentakosta ya. Tapi kalau kita lihat hubungannya Pentakosta zaman Perjanjian Lama, ini sudah ada konsepnya, istilah-istilahnya. Tapi lebih diperjelas lagi, hari Pentakosta di zaman Perjanjian Lama dengan di Perjanjian Baru itu berbeda. Mari kita bisa lihat di sini di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 16, di mana di situ sudah ada hari Pentakosta yang disebut dengan hari raya penuaian, atau kata lain hari raya buah bungaran. Ini di mana hari raya ini hari raya panenan. Orang di mana pergi ke ladang untuk memanen. Dan juga di dalam PL istilah lain hari Pentakosta itu ada di pemberian Taurat Tuhan di Gunung Sinai. Itu hari yang ke-50. Itu juga hari raya Pentakosta. Dan di Perjanjian Baru hari raya Pentakosta yang seringkali kita ingat, yang seringkali kita rayakan selama ini, itu ialah hari turunnya Roh Kudus yang saat ini sedang kita rayakan. Apa arti hari Pentakosta? Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Dan hari Pentakosta juga yang seringkali yang sudah kita pahami adalah hari turunnya Roh Kudus. Bukan hanya sampai di hari turunnya Roh Kudus, tetapi juga hari di mana lahirnya gereja. Saudara-saudara, tujuan dari hari Pentakosta ini saya mau katakan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ialah untuk pengkabaran Injil. Pengkabaran Injil seperti apa? Yaitu untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Dan nanti kita bisa lihat lebih dalam lagi di sini ketika terjadinya hari Pentakosta.
Yang dipahami kalau kita orang Kristen adalah hari turunnya Roh Kudus. Ini beda ya pemahamannya hari Pentakosta orang Kristen dengan orang Yahudi. Kalau mereka hari Pentakosta mereka di mana mereka menerima dua loh batu itu yang di Gunung Sinai yang sudah katakan tadi, dengan hari Pentakosta yang mereka pahami adalah hari panen, untuk memanen ladang mereka, hasil mereka. Dan di sini saudara-saudara kita bisa lihat di ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika Yesus kembali ke surga selama dia 40 hari di bumi, setelah dia bangkit 40 hari di bumi, dia mengajarkan murid-muridnya, dia menginjil kepada murid-muridnya, mengajarkan, memperlengkapi mereka. Dan Yesus mengatakan 10 hari setelah dia naik ke surga akan diutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan mereka berkumpul di Yerusalem menjadi titik pusat untuk menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, Yerusalem setelah Yesus mati seharusnya mereka nggak boleh, maksudnya murid-murid Tuhan Yesus itu takut datang ke Yerusalem karena ada isu yang mengatakan bahwa mayat Tuhan Yesus akan dicuri. Tapi di sini Yerusalem menjadi titik awal, titik pusat dalam pekabaran Injil pertama. Kalau kita akan lihat di hari Pentakosta ini, dan kita akan melihat lebih dalam lagi di sini yang kita bisa lihat di Yerusalem terjadi namanya pengkabaran Injil sedunia. Yang kalau kita lihat kembali ayat yang 9 sampai ke 11 yang selanjutnya, kalau saudara-saudara baca di rumah, di situ ada orang-orang dari berbagai daerah datang, berbagai kota. Ada dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia dan sebagainya. Dari Kreta, banyak daerah datang tempat itu. Dan di situ terjadinya pengkabaran Injil besar-besaran yang pertama kali. Dan saudara-saudara, fokus teks kita pada saat ini, ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat ini seringkali menjadi ayat yang dimana mengatakan lahirnya bahasa roh. Yang saat ini ya dalam konteks kita yang bisa kita katakan bahasa roh. Tapi kita harus memahami ayat yang keempat mengatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kata penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan kata penuhlah mereka dengan Roh Kudus? Apakah ketika seseorang penuh dengan Roh Kudus dia akan berbahasa roh yang dimaksudkan dengan yang dua kata yang sering kita dengar sikiraba yang itu diulang-ulang, atau bukan? Karena ada tujuan teks di sini mengatakan ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa lain ini apa? Nah, ini yang kita harus mengerti saudara-saudara. Ini yang harus kita pahami. Karena ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta itu ada maksud dan tujuan Allah. Yaitu yang saya sudah katakan di awal tadi. Tujuannya ialah Injil, untuk menyampaikan Injil. Tapi kita akan lebih memahami lagi karena ini yang menjadi sering diperdebatkan bahwa penuh dengan Roh Kudus itu seperti apa ya? Apakah penuh dengan Roh Kudus itu punya ciri-ciri? Apakah ada tandanya? Atau bagaimana keadaan seseorang penuh dengan Roh Kudus? Mari kita lihat saudara-saudara. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini dalam firman Tuhan. Yang pertama di sini
penuh dengan Roh Kudus itu berbeda dengan kondisi seseorang awal terima Roh Kudus. Jadi ketika seseorang percaya kepada Yesus, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dia langsung terima Roh Kudus, dimateraikan. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 mengatakan di sini, saya akan bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Ya, ini ya, saudara-saudara, saya ulang. Ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi semua orang percaya Yesus, atau semua orang Kristen yang percaya Yesus, ketika dia percaya kepada Yesus sudah dimateraikan Roh Kudus, sudah memiliki Roh Kudus di hatinya, sudah ada Roh Kudus di hatinya. Cuma ini berbeda dengan kepenuhan dengan Roh Kudus. Ini sangat berbeda, saudara-saudara. Jadi orang percaya sudah punya Roh Kudus, tapi kalau dia kepenuhan dengan Roh Kudus itu seperti apa? Itu yang harus kita cari tahu. Nah, ini ada contoh-contoh orang yang dikatakan di firman Tuhan dia penuh dengan Roh Kudus, yang kita bisa kita lihat di sini. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, yang tadi saya sudah bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia dapat berkata-kata dengan bahasa lain. Bahasa lain yang dimaksud sini apa? Bukan bahasa yang sering kita dengar sikelaba itu, bukan ya, bukan. Bahasa lain yang dimaksud sini, kalau kita baca ayat selanjutnya, bahasa orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan sebagainya. Bahasa-bahasa seperti itu. Bahasa yang mereka nggak tahu, yang mereka nggak ngerti, tapi mereka bisa berbahasa seperti itu. Orang lain mendengarnya seperti bahasa mereka sendiri. Ini dengan tujuan yaitu pertama untuk menyampaikan Injil. Nanti kalau kita bisa lihat dalam konteks selanjutnya, di mana Petrus berkhotbah sampai 3.000 orang bertobat. Nah, dan di sini orang yang penuh dengan Roh Kudus dalam Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-31, kita lanjut. Kisah pasal 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi seseorang yang penuh dengan Roh Kudus adalah seseorang yang memberitakan firman, menyampaikan Injil dengan penuh keberanian. Itu ciri-ciri yang kedua. Dan kita lihat lagi Kisah 7 ayat yang ke-55. Kisah 7 ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus sendiri di sebelah kanan Allah. Ketika Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dia menyampaikan Injil dengan penuh keberanian. Kalau lihat saudara-saudara di sini, sampai dia mati dilempar dengan batu karena Injil. Jadi seseorang yang penuh dengan Roh Kudus, dia menyampaikan Injil dengan penuh keberanian, tidak takut mati, tidak takut apa yang di depannya. Dia tetap sampaikan Injil, fokusnya hanya Kristus, tujuannya menyampaikan Injil Yesus Kristus. Dia nggak peduli apa yang di depannya. Itu ciri-ciri yang berikutnya, seseorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan kita bisa lihat juga ada contoh-contoh dalam Kisah pasal 13 ayat 9 sampai yang ke-10. Di sini seseorang yang penuh dengan Roh Kudus, yang di sini dikatakan, tetapi Elimas, demikianlah ayat yang ke-9, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Saat ini Paulus sedang menghadapi
Si Elimas yang si tukang sihir. Seseorang yang penuh Roh Kudus, dia menyampaikan Injil dan berani menegur. Bahkan tukang sihir pun dia berani menegur. Dia berani mengoreksi. Dia punya kuasa. Dia punya karunia yang diberikan Tuhan. Dan berikutnya saudara-saudara di sini, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang kelima sampai yang ke-8 ayat 18 sampai yang 19. Kita banyak buka ayat ya. Pasal yang ke-5 ayat 18 dan 19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi berkata-katalah saudara-saudara, saya ulangi. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Di sini Paulus menyampaikan kepada jemaat Efesus, mengingatkan bahwa hidup itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dikontraskan dengan kemabukan anggur. Jadi kalau seseorang yang hidup dengan penuh Roh Kudus, kehidupannya dikuasai oleh Roh Kudus. Pikirannya, hatinya, karakternya, hidupnya dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus dengan teratur, dengan tujuan untuk menyampaikan Injil, dengan tujuan untuk menyatakan kebenaran. Gitu saudara-saudara. Dan di sini kalau kita lihat orang yang mabuk anggur, ini dibandingkan ya, mabuk anggur dengan penuhan Roh Kudus. Orang mabuk anggur seperti apa? Orang yang mabuk, kalau di kampung saya orang yang mabuk itu sampai curhat gitu, semua hidupnya udah diatur atau dikontrol oleh si alkohol, si anggur ini. Jadi udah nggak beres, dia pulang aja udah miring-miring, sepoi-sepoi, masuk got, bahkan bisa tidur sampai pagi di got. Itu salah satu contoh. Tetapi kalau seseorang yang hidupnya dengan penuh Roh Kudus, dia akan dikontrol oleh Roh Kudus. Dimanapun dia berada, dimanapun dia melangkah, dia akan menyampaikan Injil. Selalu fokus kepada Tuhan, selalu fokus kepada Yesus Kristus dengan tujuan menyampaikan Injil. Dan di sini saudara-saudara, kita lihat seseorang yang penuh dengan Roh Kudus di ayat yang ke-19. Dan berkata-katalah seseorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tetap bersukacita memuji Tuhan, menyanyikan mazmur, menyanyikan kidung-kidung pujian. Orang yang memuji Tuhan adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, dengan bersukacita. Tapi ya memuji Tuhan dengan penuh Roh Kudus mungkin lebih berbeda dengan memuji Tuhan dengan nafsu kita ya, atau keinginan daging kita yang hanya untuk happy atau kebawa suasana. Enggak, itu berbeda saudara-saudara. Tapi kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia memuji Tuhan dengan bermazmur, dengan kidung-kidung pujian, dengan nyanyian rohani, dengan penuh sukacita dan dengan segenap hati untuk Tuhan. Ini yang dikatakan pada ayat yang ke-19 dalam Efesus pasal 5. Jadi saudara-saudara, bisa kita simpulkan di sini bahwa seseorang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus adalah seseorang yang dimana dikontrol atau dikuasai oleh Roh Kudus dengan tujuan untuk menyampaikan Injil, yaitu tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau kita lihat semua murid-murid Tuhan Yesus, pelayanan mereka dilihat dari semua pelayanan buah mereka, saudara-saudara. Semuanya yang mereka lakukan adalah apa? Hanya menyampaikan Injil, hanya memberitakan Injil. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menyampaikan Injil. Bahkan kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ya, di poin yang berikutnya.
di ayat yang ke-14 sampai yang ke-40, di mana Petrus berkhotbah berapi-api, sangat luar biasa. Bahkan 3.000 orang bertobat, orang yang percaya kepada Tuhan, karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Semua murid-murid Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil. Tidak ada yang lain ketika penuh dengan Roh Kudus. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, di dalam 1 Petrus pasal yang 1 ayat 11 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 11 sampai 12. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepadamu. Jadi tujuan Roh Kudus datang ke dunia menjadi penolong kita untuk menyatakan atau menyampaikan Injil kepada kita semua, dan kita dipakai untuk menyatakan Injil itu. Jadi saudara-saudara, ketika kita dipenuhi Roh Kudus atau dalam hidup kita ada Roh Kudus, ketika kita orang percaya memiliki Roh Kudus, seharusnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus bisa menyampaikan Injil, menyatakan Injil itu, menyampaikan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Sampaikan pada lingkungan kita. Ketika kita berada dimanapun, tetap menyampaikan Injil. Jadi saudara-saudara, hari Pentakosta bukan berfokus kepada karunia-karunia yang harus kita miliki, atau apalagi karunia bahasa roh. Bukan berfokus kepada untuk kita mendapat penglihatan dan sebagainya, enggak. Tapi fokus utama dari hari Pentakosta ialah Injil diberitakan, Injil disampaikan, Injil bisa seluruh dunia tahu. Karena ini adalah hari Pentakosta yang sedang kita peringati. Seharusnya dalam kehidupan kita, walaupun situasi saat ini corona, kita harus tetap menyampaikan Injil. Kita harus tetap memberitakan Injil walaupun situasi tidak memungkinkan. Karena yang menolong kita bukan orang biasa, bukan abal-abal, tapi Roh Kudus adalah Allah kita sendiri, adalah Tuhan kita sendiri yang menolong kita untuk menyampaikan Injil tersebut. Jadi saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, di hari Pentakosta ini, marilah kita terus menyampaikan Injil. Marilah kita terus memperingati di mana Roh Kudus turun ke dunia dengan tujuan fokusnya untuk kita menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Menyampaikan Injil seperti yang terjadi dalam Kisah Para Rasul, di mana awal terjadi penginjilan besar-besaran. Marilah kita mulai saat ini, sekarang ini, menyampaikan Injil mulai dari diri kita sendiri. Walaupun situasi corona saat ini, tetap kita terus berbagi firman Tuhan. Kita terus berbagi Injil itu kepada orang-orang yang belum mengenal akan Kristus. Shalom, saudara-saudara. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengajarkan kami untuk lebih memahami lagi arti makna Pentakosta. Bahwa Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, mengajarkan kami untuk lebih lagi menyampaikan Injil, untuk lebih lagi memberitakan Injil di lingkungan kami, di orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tuhan memakai kami setiap jemaat Tuhan, agar kami bisa semangat menyampaikan Injil. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
dalam situasi saat ini pandemi corona, biarlah Tuhan memakai anak-anak Tuhan untuk terus berdoa untuk bangsa negara kami ini Tuhan, mulai dari pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biar Tuhan memakai mereka semakin bijaksana, biar Tuhan menolong mereka agar mereka bisa memimpin, mengatur negara kami dengan baik, bahkan seluruh dunia ini Tuhan, agar kami semua Tuhan bisa terlepas dari virus corona ini. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Memberkati para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, memberkati jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Biar Tuhan memberkati. Bahkan kami serahkan gereja GKN Sonopakis di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mulai dari gembalanya, para pekerjanya, jemaatnya, agar hidup kami terus di-upgrade untuk terus memberitakan Injil. Biar Roh Kudus yang di hati kami terus menyatakan kebenaran dimanapun kami berada. Lalu memberkati keluarga, orang tua, saudara-saudara kami, adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk saat ini kota yang kami tinggali, kota Yogyakarta. Biarlah Tuhan memberkati kota Yogyakarta ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, doa syukur kami. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menutup persekutuan ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, bahwa kami telah beribadah kepada Tuhan, bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah disegarkan oleh firman-Mu Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah melampaui hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya untuk menyatakan kebenaran Injil dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.